Tren kenaikan kasus positif COVID-19 di kota Ternate. Berikut merupakan data peningkatan kasus positif COVID-19 di kota Ternate yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Ternate. Data yang tersaji merupakan data dari hari pertama munculnya kasus positif COVID-19, yaitu pada tanggal 24 Maret 2020 hingga hari ke-109, yaitu tanggal 26 Juli 2020. Lalu, dengan metode regresi polinomial, akan dianalisis prediksi peningkatan kasus positif COVID-19 di kota Ternate, sehingga diperoleh trendline sebagai berikut. Jika diasumsikan kasus akan terus meningkat dan kurva diteruskan ke hari-hari berikutnya, maka diperoleh prediksi penambahan kasus positif COVID-19 seperti ini. Dari kurva trendline, dapat dilihat bahwa pada hari ke-161 atau pada tanggal 31 Agustus 2020, jumlah kasus positif mencapai 1.800 kasus. Sangat tinggi, bukan? Seperti yang kita ketahui bahwa hampir seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara telah terinfeksi dengan virus SARS-CoV-2 ini. Dan ternyata hanya ada satu rumah sakit rujukan COVID-19, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Bosuiri Ternate. Dari prediksi tadi, itu baru untuk kota Ternate saja, yang mana merupakan bagian kecil dari Maluku Utara. Bayangkan, jika kasus positif terus meningkat hingga melebihi kapasitas maksimal rumah sakit, hal ini dapat berakibat pada kematian akibat perawatan medis yang kurang memadai. Lalu, bagaimana cara mencegah agar hal tersebut tidak terjadi? Berikut merupakan perumusan sederhana jumlah kasus harian COVID-19. CH sama dengan 1 ditambah A kali P pangkat H dikali C0, di mana CH merupakan jumlah kasus per hari, P merupakan peluang terinfeksi saat kontak dengan pasien COVID-19, dan A merupakan jumlah rata-rata orang bertemu pasien COVID-19. Dari rumus tersebut, jelas bahwa agar dapat menekan jumlah kasus harian COVID-19, A dan P harus kecil. Agar A dan P kecil, maka perlu adanya PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, serta penerapan protokol kesehatan pada saat berkegiatan. Ayo sama-sama kita lihat contoh kasus berikut. Misalkan, C0 sama dengan 200 orang, dan peluang terinfeksi saat kontak dengan pasien COVID-19 yaitu 1%. Pada kasus yang menerapkan protokol kesehatan, kita misalkan A sama dengan 10 orang. Namun, jika tidak menerapkan protokol kesehatan, maka jumlah A akan bertambah. Di sini dimisalkan A sama dengan 50 orang. Dengan menggunakan rumus sederhana di atas, maka pada hari ke-10 untuk kasus yang menerapkan protokol kesehatan, itu sebanyak 518 orang. Sedangkan pada kasus yang tidak menerapkan protokol kesehatan berjumlah 11.533 orang. Dari contoh ini jelas bahwa penerapan protokol kesehatan sangat-sangat berperan penting untuk menekan kasus positif COVID-19 di kota Ternate. Oleh karena itu, ayo bersama-sama terapkan protokol kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS untuk bersama-sama memberantas COVID-19
di Indonesia.